Rahayu, rahayu sedulurku kabeh. Pernahkah panjenengan mendengar istilah indera keenam? Banyak yang bilang indera keenam itu kemampuan melihat yang gaib, kemampuan nerawang, bahkan ada yang bilang bisa tahu masa depan. Tapi bener akui, apa memang begitu maksudnya menurut filsafat Jawa murni? Atau jangan-jangan kita selama ini salah kaprah terjebak dalam cerita-cerita halus sing ora ana landasane? Saya ingin ajak panjenengan mikir bareng. Karena kalau kita salah paham soal hal seperti ini, akibatnya bisa fatal. Kita bisa hidup dalam dunia ilusi, ngubar-ngubar kesaktian, tapi lupa hakikat sejati. Lah kuwi sing disebut para sepuh zaman biyen, urip kok munggo pamer kesaktian, padha karo bocah dolanan genjik. Hidup hanya untuk pamer kekuatan itu sama saja dengan anak kecil main gasing. Nah, apa sebenarnya indera keenam menurut ajaran Jawa murni? Apa fungsi nih? Apa manfaatnya untuk diri kita, untuk orang lain, bahkan untuk bangsa? Dan kalau ada orang mengaku pernah ketemu leluhur, ketemu zuriat, itu ilmunya apa? Benarkah itu tanda kesaktian atau justru ada makna simbolis yang lebih dalam? Saya akan jelaskan pelan-pelan, nganggo basa sing gampang dipahami, tanpa teori nilimet, supaya siapapun entah sekolah tinggi atau tidak bisa ngerti. Karena sejatinya filsafat Jawa sederhana, membumi lan orang-orang ngapusi. Tetapi jangan keburu mikir, wah ini pasti ilmu untuk jadi dukun, bisa pesugihan, bisa narik uang. Ojo ngono le, kalau cuma pengen bisa narik duit, saiki wis akeh mesin ATM, ra usah kleni-klenian. Kita harus ngerti hakikat, bukan ngubar-ngubar bayangan. Jadi ayo kita bedah satu persatu supaya kita ora salah kaprah, orang ngimpi halusinasi tapi ngerti makna sejati menurut leluhur Jawa murni. Sedulurku, kita tahu manusia punya 5 indera, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Itu untuk menerima rangsangan dari dunia luar. Tapi leluhur kita bicara tentang sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang ora katon, ning ora iso dipungkiri keberadaane. Nah, iki sing disebut indera keenam. Indra keenam iku bukan moto baten sing miso lihat hantu, bukan telinga gaib sing miso denger bisikan jin, bukan. Filsafat Jawa murni nyebut indra keenam iku sebagai rasa sejati, kemampuan batin untuk menanggap kebenaran, rasa sing nyawiji dengan budi nurani lan pangrasa alus. Iki bukan soal sulap-sulapan, tapi kemampuan ngrasakake kebenaran tanpa ditutupi hawa nafsu. Rasa iku pangucape hati, atine manungsa sejati. Artinya, rasa adalah suara hati, dan hati itu inti dari manusia sejati. Jadi indera keenam itu alat untuk menerima bisikan kebenaran dari Gusti, bukan alat untuk memata-matai orang lain. Kalau di luar sana ada yang bilang indera keenam itu buat jadi cenayang, meramal, nerawang masa depan. Menurut saya itu cuma hiburan. Wong ramalan cuaca wae kadang salah, opo meneh ramalan nasib. Ajaran leluhur Jawa iku jauh lebih logis. Indra keenam bukan untuk tahu masa depan, tapi supaya kita ngerti opo sing bener lan salah, ngerti opo sing pantes lan ora pantes. Jadi kalau ada orang ngaku punya indra keenam terus dipakai buat nyari duit, buka jasa ramalan, itu berarti dia cuman pakai imajinasi, bukan ilmu sejati. Wong leluhur kita aja orang ngajari ngono. Indra keenam iku ibarat lampu teplok di tengah kegelapan, bukan untuk melihat jauh sampai ke kota seberang, tapi supaya kita ora kesandung saat melangkah. Artinya, fungsi utamanya bukan untuk tahu
urusan orang lain, tapi supaya kita bisa menuntun langkah diri sendiri supaya ora salah jalan. Sedulurku, coba kita renungkan. Zaman saiki iki akeh wong sing pinter ngomong, tapi ora kabeh bener. Akeh sing pinter main logika, tapi ora kabeh adil. Nah, disinilah indra keenam berperan. Indra keenam bukan soal moto batin sing bisa lihat makhluk gaib, tapi kemampuan hati nurani sing tajem, ora ketutup ambisi, ora keracunan hawa nafsu. Pertama, apa manfaatnya untuk diri kita? Indra keenam iku koyok kompas batin. Bayangno, panjenengan lagi mlaku ning alas gelap. Ora ono lampu, ora ono jalan setapak. Yen ora duwe kompas, panjenengan miso kesasar. Nah, kompas batin iki yaiku rasa sejati. Dengan indra keenam, kita bisa ngrasakake apa sing pantes lan ora pantes kita lakukan. Apa sing bener lan apa sing mung nafsu pengin menang dhewe. Kalau kita nuruti nafsu tanpa rasa, uripmu bakal kaya kapal tanpa nahoda. Dadi gampang digoyang ombak, gampang tabrakan. Tapi kalau indra keenammu nyala, panjenengan ora gampang keseret arus, ora gampang kena tipu daya. Saiki akeh wong keblinger. Mergo apa? Amarga salah ngerti indra keenam. Ana sing mikir kalau punya indra keenam bisa tahu siapa sing nyantet dia, bisa tahu siapa sing suka sama dia. Lah yen mung pengen ngerti siapa sing suka, gampang. Lihat weh status WA-ne. Ono tulisan lagi kangen tapi ora dikirim ke siapa-siapa. Kemungkinan besar buat sampeyan. Ora usah ngandel-ngandel klindik. Kedua, manfaatnya untuk orang lain. Yen panjenengan duwe rasa sejati, panjenengan bakal iso ngerti perasaane wong liya tanpa wonge kagian omong. Iki sing disebut tepok slira dalam ajaran Jawa. Bukan sulap tapi empati. Yen kita bisa ngrasakake susahe wong liya, otomatis kita ora kegah nyakiti, malah pengen nulungi. Bayangno, nek kabeh wong duwe indra keenam, iki kabeh paham tepo slira. Ora bakal ana wong rebutan kursi, ora bakal ana wong tega ngrusak alam demi keuntungan pribadi. Karena rasa sejati ora mung mikir aku, tapi mikir kita. Ketiga, manfaatnya untuk bangsa. Iki penting le. Leluhur Jawa wanti-wanti, sapa sing adoh saka rasa bakal adoh saka Gusti. Artine yen bangsa iki adoh saka rasa sejati bakal gampang kacau. Akeh wong rebutan kuasa, rebutan jabatan, nganti lali tujuan mulya. Tapi yen bangsa iki diisi wong-wong sing duwe rasa sejati, pemimpin ngerti tanggung jawab, rakyat ngerti tata krama, kabeh guyub rukun. Yen wis ngono, ora ana sing gampang dipecah belah. Bangsa iki bakal kokoh kaya gunung, ora gampang roboh diterjang badai. Bayangno, negara iku kaya sebuah gamelan besar. Yen kabeh pemain ngerti rasa, ngerti kapan harus nabuh banter, kapan harus lembut, gamelane bakal ngasilake harmoni. Tapi yen kabeh pengen keras dhewe-dhewe, pengen banter dhewe, sing ono gamelane pecah. Nah, indra klinik 6 iku sing ngajari kita ngerti rasa harmoni kuwi. Lah saiki akeh wong nganggep indra keenam itu alat supaya kelihatan hebat. Jadi trending topik ngomong di media, seolah-olah dia pahlawan spiritual. Lah nek mung pengen viral, saiki ora usah klinik, cukup bikin konten joget-joget wae mesti viral. Tapi apa itu bikin urip luwih manfaat? Ora to. Dadi ojo salah kaprah.
indra keenam iku alat untuk memperbaiki diri lan ngerukuni sesami, bukan buat pamer. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering bikin orang penasaran. Kalau saya bertemu leluhur atau zuriat dalam mimpi atau bahkan saat meditasi, itu ilmu apa? Banyak orang mengira itu tanda kesaktian, tanda punya ilmu tinggi. Bahkan ada yang merasa itu berarti dirinya sudah jadi orang suci. Tunggu dulu, jangan buru-buru senang. Kita harus pahami ini dengan jernih supaya tidak terjebak dalam halusinasi spiritual. Dalam filsafat Jawa murni, bertemu leluhur atau suriat itu bukan hal aneh, tapi juga bukan tujuan utama. Itu hanyalah simbol rasa sambung antara kita dengan akar kita. Leluhur dalam ajaran Jawa bukan sekedar orang yang sudah meninggal, tapi sumber nilai, sumber kebijaksanaan, dan pengingat asal-usul. Kalau kita bermimpi bertemu leluhur, maknanya bisa sederhana. Hati kita sedang diingatkan supaya eling lan waspada. Ingat siapa diri kita, jangan sampai kesasar oleh nafsu. Jadi bukan berarti kita harus bangga, apalagi pamer ke orang lain. Leluhur kita pernah berpesan, sing eling marang asale ora gampang kesasar. Artinya, orang yang ingat pada asal-usulnya tidak akan mudah tersesat. Kalau dalam tradisi Jawa, ilmu yang menghubungkan kita dengan leluhur ini bukan disebut ilmu kenuling. Bukan pula ilmu memanggil arwah. Nama yang lebih tepat adalah ilmu rasa. Bukan ilmu gaib untuk menguasai, tapi ilmu untuk menyadari. Intinya bukan kita yang memanggil mereka, tapi kita yang sedang membuka rasa, sehingga getaran batin nyambuk dengan nilai-nilai leluhur. Dan ini bukan hanya untuk melihat leluhur, tapi untuk menjalani hidup dengan nilai luhur. Percuma bisa ketemu leluhur, tapi si kelakuan masih serakah, masih senang menipu, masih suka merusak alam. Itu artinya kita hanya sibuk mengejar bayanan, bukan hakikat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mempelajarinya? Banyak orang salah kaprah. Ada yang mengira harus semedi di gunung berhari-hari, harus puasa muti sampai kurus kering. Padahal menurut filsafat Jawa murni, puncak laku itu bukan soal ritual fisik, tapi laku batin. Caranya sederhana, tapi dalam. Pertama, belajar menenangkan pikiran. Orang Jawa menyebutnya meneng peruwot. Bukan hanya mulut, tapi juga batin. Karena kalau batin ramai oleh nafsu, kita tidak bisa mendengar bisikan kebenaran. Kedua, menjaga hati supaya bersih dari iri, dengki, serakah. Ini disebut risik. Kalau hati kotor, ilmu apapun hanya jadi alat kesombongan. Ketiga, jalani hidup dengan budi pekerti. Karena leluhur tidak akan hadir pada orang yang meninggalkan tata krama. Kalau ini kita lakukan, kita akan merasa dekat dengan leluhur tanpa harus memanggil-manggil mereka. Bahkan tanpa harus pamer ke orang lain. Karena tujuan sejati bukan melihat leluhur, tapi menghidupkan nilai leluhur dalam diri kita. Tapi sayangnya banyak orang sekarang lebih senang hal-hal yang sensasional. Kalau ada seminar bertema, cara bertemu leluhur dalam 7 hari. Wah, langsung daftar. Padahal kalau cuma ketemu leluhur dalam mimpi, tidur siang saja kadang ketemu loh. Tapi apa manfaatnya kalau setelah bangun tidur tetap suka bohong, tetap suka merusak alam? Jadi, bukan ketemunya yang penting, tapi pesan yang kita jalankan setelah pertemuan itu. Pertemuan dengan leluhur itu ibarat bayangan pohon ketika kita berjalan ke arah cahaya. Kalau kita menuju cahaya kebenaran, bayangan itu akan ikut sendiri. Tapi kalau kita lari dari cahaya, bayangan itu hilang. Artinya, kalau kita mendekat pada nilai kebenaran, rasa nyambung dengan leluhur akan datang dengan sendirinya. Jadi,
Jangan kejar bayangan, kejar cahayanya. Sedulurku, setelah kita bicara panjang lebar tentang indera keenam, saya ingin kita merenung sejenak apa yang sebenarnya kita cari selama ini. Kesaktian, kemampuan gaib, atau kedamaian hidup yang sejati. Leluhur kita sudah memberi petunjuk. Indera keenam adalah rasa sejati. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membimbing kita supaya eling lan waspodo. Sadar siapa kita, sadar apa tujuan hidup kita. Kalau kita sudah punya rasa sejati, kita tidak akan mudah terseret arus zaman edan. Tidak akan ikut-ikutan ribut soal hal-hal yang tidak penting. Tidak akan gampang termakan omongan palsu. Kita akan jadi manusia yang kuat karena berakar pada nilai kebenaran. Tapi lucunya, sekarang banyak orang lebih percaya pada ramalan bintang ketimbang nasihat orang tua. Lebih rajin ikut kelas buka mata batin ketimbang belajar menata hati. Padahal kalau mata batin terbuka tapi dompet tetap tipis, ya sama saja. Saya sering bilang, apa gunanya punya indera keenam kalau rekening tetap nol? Maksud saya bukan soal uangnya, tapi kalau indera keenammu tidak membuatmu jadi manusia yang bermanfaat, buat apa? Itu cuma ilusi yang bikin kita sibuk mengejar bayangan. Ada juga yang ikut-ikutan ajaran asing yang aneh-aneh. Meditasi supaya bisa keluar roh, supaya bisa ngobrol sama alien, supaya bisa tahu masa depan dunia. Lah, buat apa tahu masa depan dunia kalau hari ini saja kita masih suka menyakiti sesama? Ajaran leluhur Jawa itu jauh lebih logis dan membumi. Mereka tidak sibuk meramal, tapi sibuk mengajarkan tata krama, tepas lira, ngajeni sesama, dan nguri-uri alam. Itu yang bikin hidup damai. Karena apa gunanya terbang ke alam gaib kalau di bumi kita malah bikin onar? Hidup ini ibarat menanam padi. Kalau kita tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tidak akan ikut tumbuh. Artinya apa? Kalau kita menanam kebaikan, ilmu sejati akan mengikuti. Tapi kalau kita hanya menanam keserakahan, jangan harap kebijaksanaan akan datang. Indera keenam itu seperti embun di ujung daun. Dia hadir ketika suasana sejuk, hati tenang, pikiran jernih. Kalau hati panas, pikiran keruh, jangan berharap bisa merasakan embun itu. Jadi sedulurku, mari kita kembalikan pemahaman ini ke jalur yang benar. Jangan salah kaprah lagi. Indera keenam bukan buat pamer, bukan buat jualan jasa spiritual, bukan buat nyari pesugihan, tapi buat jadi manusia yang lebih halus budi pekertinya, lebih dalam pemahamannya, lebih kuat rasa empatinya. Kalau ini kita jalankan, hidup kita akan lebih tentram dan bangsa ini akan jadi bangsa yang adil, rukun, dan mulia. Karena bangsa besar itu bukan karena banyak orang sakti, tapi karena banyak orang yang punya rasa sejati. Kalau masih ada yang bilang, tapi saya pengen bisa nerawang masa depan. Saya cuma bilang, masa depanmu ada di tanganmu sendiri, bukan di mata batinmu. Jadi jangan repot-repot buka mata batin kalau mata lahir saja belum dipakai untuk melihat penderitaan orang lain. Saya tutup dengan pesan, jangan malu jadi orang Jawa. Jangan minder dengan ajaran leluhur kita. Karena ajaran ini sangat logis, membumi, dan selalu relevan. Budaya Jawa itu bukan hanya warisan, tapi pedoman untuk hidup. Mari kita rawat bersama. Kalau sedulur setuju bahwa kita harus kembali ke ajaran leluhur yang membumi ini, bantu saya sebarkan video ini supaya semakin banyak orang sadar. Klik like, share ke teman-teman panjenengan, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Dan kalau sedulur pengen dukung lebih, silakan pakai fitur Super Thanks. Dukungan panjenengan akan jadi semangat saya untuk terus membuat konten yang bermanfaat.
Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita hindari, dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita. Dengan Suposita Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kuarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir wassalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.